Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah berpegang pada kebenaran. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 30 ayat 5 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita sepanjang minggu ini akan membawa kita masuk dalam satu pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pergumulan untuk mengatakan kebenaran yang ternyata tidak mudah. Secara teori, kita mampu untuk mengatakannya, mengajarkannya, atau bahkan menuntut orang lain untuk melakukannya. Namun, ketika diri kita diperhadapkan dengan tuntutan tersebut, kita akan bergumul. Dan dalam pergumulan tersebut, kita akan mengalami naik turun. Terkadang mudah bagi kita untuk melakukannya, dan terkadang kita bergumul, sangat bergumul untuk melakukannya. Kisah Elia dan Ahab, khususnya dalam 1 Raja-Raja pasal 18 hingga 21, akan memandu kita untuk melihat kebenaran dari Amsal kita sepanjang minggu ini. Elia adalah seorang nabi yang hidup dalam pemerintahan Raja Israel yang bernama Ahab. Seorang Raja Israel yang jahat dan menyembah berhala Baal yang dipengaruhi oleh istrinya Isabel, dan dengan kekuasaannya, dia membuat sebagian besar bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala juga. Hal ini membuat Tuhan murka dan mengirimkan kemarau panjang ke Israel sebagai hukuman atas penyembahan berhala dan ketidaksetiaan mereka kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan pun mengutus Elia untuk menyampaikan kebenaran, menantang Raja Ahab, dan mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam pasal 18 ayat 16-19, dikisahkan tentang Nabi Elia yang bertemu kembali dengan Raja Ahab setelah perjumpaan mereka yang pertama. Dalam bagian ini dituliskan bahwa pada waktu Ahab melihat Elia, Ahab menuduh Elia sebagai pengacau. Tetapi Elia membela diri dan mengatakan kebenaran bahwa Raja Ahab dan keluarganya lah yang menyebabkan kekacauan di Israel. Raja Ahab dan keluarganya tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan menyembah Baal dan Dewi Asyera, dan semua itu diaturkan oleh Isabel, Ratu Israel yang dipilih oleh Raja Ahab. Dalam beberapa renungan sebelumnya, kita diajar untuk menghormati dan menghargai pemerintah, sebab semua pemerintahan yang ada di dunia ini berada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan yang mengangkat raja-raja untuk mewakilinya di dalam dunia ini. Namun, dalam bagian ini kita menjumpai bahwa Tuhan pun berkuasa mengutus nabinya untuk menantang Raja Israel. Mengapa? Karena Raja Israel pun telah berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menghasut umatnya untuk berbuat yang jahat juga. Namun, kita tidak akan lebih jauh membahas tentang perpolitikan dalam pemerintahan Raja Ahab, tetapi kita akan lebih jauh merenungkan tentang memperkatakan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Elia, yang mengatakan bahwa Raja Ahab dan keluarganya yang menyebabkan kemarau panjang terjadi di Israel pada waktu itu. Ketika Elia mengatakan kebenaran ini, ia sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapinya, tetapi ia tidak takut, sebab Allah menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memperkatakan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah bias subjektivitas zaman sekarang ini, di mana yang benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Dan dengan kata lain, masing-masing orang memiliki kebenaran mereka masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus memiliki dasar yang benar tentang kebenaran tersebut. Dan kita percaya bahwa Alkitab adalah sumber dari segala kebenaran yang ada di muka bumi ini, dahulu, sekarang, bahkan sampai kekekalan nanti. Seperti halnya Elia, sebelum dia menghadap Raja Ahab, Tuhan telah terlebih dahulu berbicara kepadanya. Oleh sebab itu,
Sebelum memperkatakan kebenaran, hidup kita perlu dekat dan diisi oleh kebenaran itu sendiri, sebab kita hanya akan memberikan apa yang ada dalam diri kita. Dan setelah kita memperkatakan, kita harus siap apapun konsekuensinya terhadap relasi kita. Dapat menjadi lebih baik atau justru dapat menjadi lebih buruk. Tetapi setidaknya kita terhindar dari kepalsuan yang dapat menjerat atau bahkan mencelakakan kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, jauh lebih dari sekedar konsekuensi tersebut, yang perlu kita pikirkan adalah tentang Tuhan. Tentu Tuhan akan disenangkan dan dimuliakan ketika anak-anaknya mengatakan kebenaran. Tentu juga dengan cara yang baik dan benar. Seperti yang disampaikan dalam Amsal hari ini, Tuhan akan menjadi tempat berlindung bagi setiap orang yang memperkatakan kebenaran. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seberapa sering kita memperkatakan kebenaran dalam hidup kita? Apa yang mendasari kebenaran yang kita ucapkan? Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala kebenaran yang ada di dalam dunia ini, penuhi kami dengan firman-Mu yang adalah kebenaran dan pandu bagi jalan kami. Mampukan kami untuk menghidupinya dan memperkatakannya dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami agar kami mampu menjadi agen-agen kebenaran-Mu di dalam dunia yang bergumul dengan dosa ini. Jaga hati kami ya Bapa, jauhkanlah juga kesombongan dalam diri kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.